Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu. Kali ini kedatangan Honda Speci helm in. Ini struktur mesinnya sama dengan generasi Honda Beat, Scoopy dan lain-lain. Ini mengalami bunyi-bunyi aneh di bagian roda belakang. Dan setelah saya periksa ternyata goyang ya ini teman-teman. Rodanya goyang kiri kanan cukup parah ini. Jadi biasanya kalau roda ini goyang itu hanya baut ini aja yang kendor, tapi ini baut ini posisinya tidak kendor. Berarti goyangnya ini bersamaan dengan asnya. Jadi saya perkirakan yang rusak adalah bearing atau laher di bagian as roda belakang. Setelah dibuka benar ya teman-teman, kondisi lahernya seperti ini. Jadi BB-nya atau ball bearingnya itu sudah terpisah-pisah seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan goyangan pada roda belakang itu. Jadi saat motor ini dikendarai pasti ada bunyi-bunyi aneh dari arah roda belakang ini. Ya, cuma untuk mengganti bearing ini tidak serta-merta langsung ganti aja ya. Ini harus kita bongkar box transmisi ini. Jadi ini dia baut-bautnya. Kita buka mulai dari baut-baut ukuran 10 ini sampai ini terbungkus kotoran ya teman-teman. Mungkin motor ini 5 tahun belum dicuci. Oke, baiklah, sebelum kita buka ya kita bersihkan dulu biar baut-bautnya nampak dulu. Lalu kita buka aja gearbox ini. Pertama kita keluarkan olinya, oli transmisinya, dan ternyata kosong, tidak ada olinya sama sekali. Wah, ini motor ini untung segera dibawa ke bengkel ya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan yang parah di bagian transmisi ini. Karena olinya udah kering nih teman-teman. Ini mungkin dari packing atau ya packingnya ini ada mungkin rusak sehingga oli transmisi ini keluar. Dan sama pemiliknya dibiarkan terus, tidak dicek dan tidak dilakukan pergantian oli sehingga jadi kering. Jadi kita mulai buka baut-baut pengikat gearbox ini ya teman-teman, atau ruangan gigi transmisinya. Kita buka dulu. Melepasnya menggunakan kunci T10 ya. Oke, sudah terbuka semua bautnya, tinggal kita lakukan ketukan-ketukan ya, tapi dengan perasaan ya teman-teman, jangan sampai merusak pada mesinnya ini. Oke, sudah terbuka bagian transmisinya ini. Kita cek satu-satu bearingnya. Ternyata bearing di dalam gearbox ini tidak ada masalah, masih bagus semua. Mungkin karena di dalam gearbox ini terlumasi oli, makanya dia awet ya. Walaupun saat ini udah kering olinya, tapi setidaknya, wah, ini bearingnya sampai hancur begini ya teman-teman. Bagian dalam bearingnya sudah jatuh, ball bearingnya berserakan. Sementara bagian luar dari laher ini masih tertinggal di sini. Nanti kita coba untuk ngakalin gimana ngelepasnya. Oke. Setelah berhasil dilepas, kita kembali bersihkan bagian gigi transmisi ini, kemudian kita taruh lem
lem gasket, karena sebenarnya saya pengennya ganti aja ya teman-teman anunya ini, packingnya ini, karena sudah tidak layak, tapi karena dicari di toko nggak dapat, akhirnya saya putuskan untuk dilem aja. Kita rakit kembali gigi transmisinya dan pastikan posisinya benar sehingga bisa berputar dengan lancar. Ya, sudah berputar. Sekarang kita urusin bearing atau lahar yang rusak tadi ya teman-teman. Ini dia udah dikeluarkan bagian luar dari bearingnya ini. Ini dia jadi 3 bagian. Ini yang menyebabkan roda goyang. Nah, ini bearing penggantinya. Ukurannya 60/22 ya teman-teman. Ini ukuran roda belakang ini, ukuran bearing roda belakang ini 60/22. Ini dia penampakannya. Kita langsung pasang aja di posisinya. Pemasangan bearing ini kita melakukan pukulan ya. Kalau ada benda bulat yang sebesar ini sih bagusnya dengan itu ya, tapi kalau tidak nggak apa-apa pakai besi as saja. Tapi ingat ya, mukulnya jangan yang di bagian tengahnya, tapi bagian pinggirnya, dan kemudian bergantian keliling ya, bergantian, dan mukulnya jangan terlalu kuat karena itu nanti akan merusak. Jadi kita pukul secara bergantian pelan-pelan sampai dia mentok di posisinya. Ya, karena ini bengkel jalanan ya teman-teman, nggak punya alat untuk pemasang, alat khusus untuk masang bearing ini, jadi kita lakukan dengan ketukan. Nah, ini posisinya sudah terpasang. Ingat, itu ada lubang kecil di dalam, di dekat bearing ini ada lubang kecil. Itu fungsinya untuk mencegah oli yang keluar, atau di saat seal oilnya rusak, oli tidak langsung ke arah kampas rem sehingga menyebabkan rem blong. Jadi ada lubang ini sehingga nanti ada kebocoran ke bagian bawah. Lalu kita pasang sealnya. Oke, masang sealnya jangan ke dalam ya, nanti malah nggak rapat, nanti olinya malah keluar lagi. Jadi kita pasang di permukaan saja. Oke, setelah yakin kuat, kemudian bagian packingnya ini kita kasih lem ya. Tentunya harus bersih dulu ya teman-teman. Kita bersihkan dulu permukaan yang akan dilem. Nah, itu lubangnya pastikan kelihatan tuh, lubang pembuangan oli saat seal rusak, untuk mencegah masuknya oli ke dalam kampas rem. Jadi memang sudah diperkirakan dari pabrik ya. Kalau kampas rem ini sampai kena oli, artinya wah, remnya jadi blong dan tidak berfungsi. Jadi kalau umpamanya teman-teman saat parkir kemudian melihat oli yang menetes dari lubang kecil itu, artinya seal ini rusak ya. Oil seal yang ada di dekat lahar roda ini rusak. Jadi lakukan penggantian. Setelah yakin bersih, kita menggunakan lem ya teman-teman. Dan sebaiknya packing ini diganti ya teman-teman. Saat habis bongkar, walaupun kelihatannya masih bagus, sebaiknya diganti baru. Tetapi karena sudah dicoba untuk mencarikan di toko beberapa toko nggak ada, ya akhirnya kita menggunakan lem aja. Mudah-mudahan rapat lah, nggak bocor.
Kemudian saat lem gasket ini rata, kita biarkan agak mengering ya teman-teman, biar agak keras gitu. Jadi fungsinya untuk menggantikan posisi packing yang kurang sempurna. Ya, ini sudah tertempel, sudah kita tempelkan ulang, lalu kita baut, kita pasang lagi bautnya. Jadi demikian ya teman-teman cara ganti lahar atau bearing motor ini, dan motor ini udah selesai kita kerjakan. Roda sudah tidak goyang lagi, sudah aman, dan tentu saat kita pakai di jalan dia tidak akan berisik lagi. Ayo kita tes. Oke, putarannya sempurna, ban tidak goyang-goyang, dan nanti kita akan tes jalan ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.